Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dengan sahabat tua lagi sekalian dan merenungkan bersama akan firman-Nya dalam kehidupan kita. Saya Vikaris Abigail Anshu di Jemaat Kemis Rehoboth Mala Resor Tabukan Utara akan belajar bersama tentang firman Tuhan, merenungkannya bersama dengan sahabat tua lagi sekalian. Dan untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, bahkan melakukannya, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu atas perkenaan dan cinta kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami sungguh bersyukur, terlebih khusus buat nafas kehidupan yang masih diberikan bagi kami untuk boleh dinikmati sampai saat ini. Dan kami diberikan lagi kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu sebagai pedoman bagi langkah kaki kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon berkati kami, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, agar ketika kami membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu, kami senantiasa dimampukan dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Sahabat tua lagi yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 1. Kita akan membaca khusus ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat tua lagi yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan bersama bacaan firman yang sudah kita baca di saat ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Dan dalam kesempatan ini saya beri judul Pancarkanlah Citra. Bahan bacaan di saat ini menceritakan tentang siapa dan untuk apa manusia diciptakan. Karena terkadang dalam kehidupan kita
ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita menghadapi pergumulan, terkadang kita berpikir, kenapa saya ada di sini? Dan kita kadang lupa tujuan hidup kita. Kita lupa jati diri kita, sehingga kita mempertanyakan, kenapa saya diciptakan? Dan dalam firman di saat ini mengingatkan kita bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah dalam dunia ini dengan tujuan untuk melayaninya, untuk kepentingan dalam merawat dan memelihara ciptaannya yang lain. Kita dipercayakan oleh Sang Pencipta untuk memperoleh kuasa. Dalam hal ini kuasa sesuai batas kita sebagai ciptaan, ya, bukan semau kita. Karena kita merasa kita adalah manusia yang spesial, yang khusus, ciptaan yang paling mulia, kita terkadang lupa bahwa kita masih ciptaan, bukan pencipta. Dan kita bersyukur Sang Pencipta itu memberikan kita kuasa dalam membantunya untuk menjaga kelestarian karyanya di dunia ini. Namun terkadang ketika kita terlalu menikmati kehidupan ini dan ketika kita menjalaninya dan diperhadapkan dengan persoalan, terkadang kita kehilangan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta itu, sehingga muncul yang namanya kekhawatiran. Dan hal ini yang membuat kita merasa kita tidak berdaya, tidak ada gunanya saya hidup. Sahabat doa lagi nih, berkati Tuhan, ketahuilah bahwa ketika kita memikirkan hal itu, atau ketika perasaan itu ada, ketidakberdayaan kita sebagai manusia, itu dapat dikatakan dosa terbesar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam hal ini kita meragukan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Kita meragukan bahwa Sang Pencipta itu tidak mampu untuk menolong kita ketika kita menghadapi persoalan kehidupan. Sahabat mulanya diberkati Tuhan, sadarilah bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk memancarkan citra Allah. Karena kita tahu bersama, kita dibuat menurut gambar dan rupa Allah, atau disebut imago Dei. Nah, dalam hal ini mungkin muncul pertanyaan, apakah kita hidup di dunia ini hanya kebetulan? Ataukah hanya ketidaksengajaan belaka? Sebagai orang percaya kita mengerti bahwa itu tidak mungkin. Kebetulan, ketidaksengajaan itu tidak ada. Kenapa? Karena kita ada di dunia ini. Itu boleh dikatakan sebagai sesuatu yang disengaja oleh Sang Pencipta, oleh Allah, agar setiap orang percaya mampu memancarkan citra Allah dalam berbagai warna yang berbeda, dalam berbagai karakter, dalam berbagai talenta, dalam berbagai cara di kehidupan masing-masing kita. Dengan demikian, kita disadarkan untuk memenuhi panggilan yang ada dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi profesi, pekerjaan, talenta kita, mari kita penuhi panggilan itu. Agar setiap kita menghadapi masalah, setiap kita menghadapi persoalan hidup, kita akan selalu dimampukan dan dikuatkan dalam upaya memancarkan citra Allah. Itu di dalamnya harus ada kerendahan hati, harus memasrahkan sepenuhnya hidup kita di tangan Sang Pencipta, agar kita mampu menjalani kehidupan ini. Roh Kudus memampukan, menuntun, dan memberkati kita sekarang.
sekalian. Amin. Sahabat lagi yang diberkati Tuhan, kita akan melakukan firman-Nya, dan tentu kita tidak mampu melangkah sendiri. Kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripadanya agar supaya kita mampu untuk melakukan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami orang yang percaya. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur betapa Engkau sangat baik, betapa kemurahan-Mu selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih khusus kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai umat percaya, sebagai ciptaan-Mu. Kami dituntut untuk boleh memancarkan citra Allah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu melakukan sendiri. Kami membutuhkan pertolongan lewat Roh-Mu yang kudus, yang akan menuntun dan membimbing kami ketika kami menjadi citra Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon mampukan kami agar kami mampu memperlakukan firman-Mu, memancarkan citra Allah di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi, bersama keluarga, masyarakat, atau siapapun yang kami jumpai. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan di dalamnya terang kasih Tuhan itu nyata lewat tindakan kami, lewat pikiran dan perkataan kami, sehingga firman-Mu ini akan benar-benar hidup bagi kami sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami sekalian. Dan ketika kami hendak melanjutkan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, kiranya kami senantiasa diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Keselamatan daripada-Mu boleh menjadi milik kebahagiaan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun situasi yang kami alami, susah senang, suka duka, kami senantiasa mampu untuk boleh menerimanya, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang mengendalikan kehidupan kami, sehingga di dalamnya kami terus bersyukur dan terus mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa serta permohonan kami. Biarlah dalam setiap minta kami itu semua dijawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Sahabat lagi yang diberkati Tuhan, demikian renungan harian di saat ini. Kiranya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan.